dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah yang memang pantas untuk kita berikan pujian yang terbaik dengan apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dari keagungan dan kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga pujian itu sebagai syukur kita atas limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hamba-hambanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bermajlis dengan majelis yang terbaik, majelis yang didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di langit, hatal hitan, sampai-sampai ikan-ikan yang di laut pun juga mendoakan ampunan kepada mereka yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan juga tentunya kita sudah masuk pada malam Jumat, maka tentunya kita memperbanyak salam dan taslim kita, salawat dan taslim kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pembahasan kita tentang fitnah akhir zaman, maka bagaimanakah jalan keluar, solusi dan kaidah-kaidah untuk menghadapi fitnah akhir zaman ini. Yang mana fitnah ini itu artinya adalah cobaan, ya, al-ikhtibar wal imtihan. Fitnah itu dimaksudkan dalam bahasa adalah al-ibtila wal ikhtibar, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan saya beriman, sedangkan dia tidak difitnah? Artinya difitnah apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu adalah suatu hal yang pasti dialami oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mulai merasakan nikmatnya keimanan pada dirinya. Orang-orang yang sudah mulai hijrah dari perbuatan kemaksiatan, dari melalaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, hijrah sebagai seorang muslim yang kafah, yang ingin menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Anbiya, ya, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami pasti akan coba kalian, dan cobaan itu bisa jadi sebuah kejelekan, ya, artinya sesuatu yang menyakitkan hati, yang tidak disukai oleh hati kita, berupa musibah, apa itu kehilangan, ataukah ya hal-hal yang lainnya yang tidak kita senangi dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wal khair, dan juga kebaikan,
Kebaikan berupa apa? Dapat nikmat, dapat pangkat dan jabatan misalkan, dapat harta yang banyak misalkan, mendapatkan istri yang salihah atau wanita yang cantik misalkan. Maka itu semuanya adalah fitnah. Mau buruk mau baik suatu ujian, maka itu pasti akan dialami oleh manusia, dan itu merupakan iradatullah, merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jadikan sesama kita manusia, bahkan sesama orang-orang yang beriman, sesama kaum muslimin, terkadang terjadi di antara mereka permusuhan. Ada fitnah yang terjadi di antara mereka. Ada tuduhan, ada kecurigaan, ada lain-lain segalanya ya. Daripada fitnah yang ada. Allah Tabaraka wa taala berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami akan jadikan kalian itu sebagiannya dengan sebagian yang lain itu ada fitnah di antara kalian. Namun di situ ingin dilihat atasbirun, apakah kalian bisa bersabar? Artinya apakah kalian bisa keluar dari fitnah tersebut? Kalian bisa selamat dari fitnah tersebut? Apakah betul-betul kalian itu bisa mengambil langkah yang benar, bisa keluar dari permasalahan itu dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dijelaskan, jadi ada sebuah buku karangan daripada Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair. Beliau anggota Hay'ah Kibarul Ulama di Kerajaan Saudi, yaitu lembaga ulama besar Saudi. Beliau terkenal. Beliau memberikan syarah dari kitab Al-Fitannya dari Sahih Bukhari ya. Jadi kalau kita ingin melihat fitnah-fitnah yang akan terjadi yang diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu sudah termaktub, tercatat oleh para ulama kita. Di antaranya kitabnya Sahih Al-Bukhari, kitab sahihnya Imam Al-Bukhari. Nah, maka dijelaskan bahwasanya sebab fitnah secara umum itu adalah ketika umat ini itu sudah tidak peduli lagi dengan agamanya, ya, idbar, meninggalkan dan membelakangi agamanya, tidak peduli dengan agamanya. Maka ketika itu akan diberikan ujian dan dicoba justru dari diri mereka sendiri, bahkan dari a'daiha, dari musuh-musuh umat Islam sendiri ya. Itu yang akan memberikan fitnah kepada umat ini. Nah, namun tentunya sebagaimana kita ketahui bahwasanya di situ ada hikmahnya. Di antara hikmah daripada cobaan adalah kalau dia atau seseorang itu bisa mengambil faedah, mengambil hikmah, dia paham, oh ternyata cobaan ini supaya saya begini, dan kemudian dia rujuk kepada agamanya, mengharuskan saya harus belajar lagi yang baik dalam perkara agama ini, maka itulah yang diinginkan. Itulah yang diinginkan. Tapi justru kalau dia ketika diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian masih terus lalai, masih terus dalam kesesatannya, maka jadilah dia berada pada kejelekan di atas kejelekan. Sorat su'an ala su'in. Fitnah itu menjadi satu kejelekan di atas kejelekan bagi dirinya. Nah, yang mana dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wallahi lal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan fitnah kemiskinan yang saya khawatirkan kepada kalian. Karena orang beriman itu kalau ditimpa miskin, ya mungkin masih bisa bertahan. Dia tahu ini bahwasanya kekayaan itu adalah cobaan bagi dirinya, atau kemiskinan ini masih bisa dia tahan, masih bisa dia hadapi, dia lewati. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum.
Tapi yang dikhawatirkan Nabi, kata beliau kepada para sahabatnya, yang saya khawatirkan atas kalian adalah ketika dunia ini sudah dibuka, telah dipaparkan, telah dihamparkan di hadapan kalian, ya, sebagaimana telah diberikan cobaan seperti ini juga oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha, akhirnya kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian itu seperti itu juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Wa tuhlikuhum kama ahlakathum, sehingga kemudian fitnah dunia ini membinasakan kalian sebagaimana juga telah binasanya umat-umat sebelum kalian itu karena dunianya. Jadi ketika kita meninggalkan agama, ketika kita lebih fokus kepada perkara dunia, mablagha ilmina wa hammina ad-dunya, ilmu kita yang paling mendominasi diri kita, bahkan ambisi kita yang paling besar dalam hati kita adalah perkara dunia, maka ingat, itulah fitnah yang terbesar, ya. Farraqa alaikum, ya, al-umur kullaha, Allah akan cerai-beraikan semua perkara-perkara kalian, semua urusan-urusan kalian akan tidak ada yang beres, tidak ada yang selesai, bahkan menjadi bencana bagi kalian. Nah, maka kemudian bagaimana caranya kita lepas dari fitnah ini? Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, apa itu i'tisam? Membentengi diri dari segala apa saja. Bentengilah diri kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Bihablillahi jami'an. Tali Allah itu apa? Tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Tali Allah maksudnya sebagai penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anlah yang menjadikan kita bersambung, karena kita memahami apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang dari kita untuk kita lakukan, itu melalui kitabnya. Maka beriktisam, menjaga diri. Orang yang menjaga diri dengan Al-Quran, dia memahami isi Al-Quran, mentadaburinya, maka itu merupakan hifdzon, sebagai bentuk penjagaan dirinya dari fitnah yang ada. Nah, dan kita bagaimana beriktisam kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, itu dengan usahakan kita selalu baca. Nah, na'tasim bi kitabillahi rabbina qira'atan wa hifdzan wa tadabburan wa fahman wa amala. Dengan cara membacanya. Kemudian dengan cara yang kedua menghafalkannya. Kemudian yang ketiga dengan cara mentadaburi. Apa itu tadabbur? Ya. Mencermati, memikirkan, memahami satu persatu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan, dan juga dengan mengamalkannya. Ingat, tujuan diturunkannya Al-Quran itu ada berapa? Ada 3, ya, agar kita beribadah dengan membacanya. Kemudian yang kedua, agar kita mengamalkan hukum-hukumnya, ya, dan kemudian agar kita, kita tadi apa tadi? Dengan mentadaburi atau membacanya, jadikan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua untuk mentadaburi, untuk mempelajari. Dan kemudian yang ketiga untuk diamalkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha? Apakah mereka itu tidak mentadaburi, tidak mau mempelajari, menghayati isi Al-Qur'an itu, ataukah sudah ada dalam hati-hati mereka kunci-kunci Al-Qur'an? Artinya ini sebagai celaan bagi orang-orang yang tidak mempedulikan Al-Quran. Dan ingat, keberkahan Al-Quran itu didapatkan dengan bagaimana kita mentadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, yang dia mubarakun, mendatangkan keberkahan, dan
untuk tadabburi, dihayati makna ayat-ayat tersebut, wal yatadzakkara, dan agar untuk dijadikan sebagai zikir, ya, sebagai peringatan dan dipakai untuk zikir, dengannya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disitulah al-makhraj minal fitan, tempat keluar dari fitnah ketika kita beritisam. Dan juga yang sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran, setelah kita kembali kepada Al-Quran, beritisam, membentengi diri dengan Al-Quran, maka sesuatu yang paling membantu kita untuk bisa memahami kitab Allah Subhanahu wa taala ini adalah kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Yang mana dalam hadis-hadis Nabi yang sahih disebutkan banyak hadis-hadis tentang bagaimana jalan keluar dari fitnah, dan juga hadis fungsinya sebagai penjelas daripada apa yang kita mungkin tidak memahaminya dalam Al-Quranul Karim. Dan dari diantara cara-cara kita menafsirkan Al-Quran, yaitu dengan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi SAW, dan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in, ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh juga, wa inna minal fitanil lati futina biha katsirun minan nas fi hadzal zaman al-iftitanu bil isya'ati wal akhbar al mawdu'ah al wahiyah, ya. Dan fitnah-fitnah yang kebanyakan menimpa manusia pada zaman sekarang ini adalah terfitnah dengan penyebaran berita-berita yang ada, adanya hoax-hoax, adanya media-media, ya, yang mana media-media sekarang ini sangat merusak generasi kaum muslimin, memperkenalkan idola-idola yang semestinya tidak perlu diidolakan, mereka idolakan, ya. Jadi kita lihat bagaimana kerusakan pemuda-pemuda kaum muslimin, ya, sampai-sampai gaya pakaian mereka, gaya bicara mereka, gaya kehidupan mereka, mereka ingin meniru bagaimana gayanya idola-idola yang mereka lihat dari media-media yang dibawa oleh orang-orang kafir, ya. Padahal Nabi telah ingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Nah, jadi inilah memang suatu kenyataan yang terjadi pada zaman sekarang ini, ya. Karena zaman sekarang ini umat-umat selain umat Islam itu bersatu untuk menghadapi kaum muslimin. Mereka tahu kaum muslimin itu memiliki kekuatan. Mereka tahu kaum muslimin itu kalau mereka sadar akan pentingnya beragama, ketika mereka sadar untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya, maka kaum muslimin itu bagikan singa yang sedang tidur. Kapan mereka bangkit, kapan singa ini terbangun, maka berarti umat Islam ketika itu akan mendapatkan kejayaannya kembali sebagaimana telah mereka dapatkan pada awal-awal generasi Islam ini, ya. Karena umat Islam sekarang ini bagikan makanan yang diperbutkan. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-aklata ila qis'atiha. Ya, hampir-hampir saja umat-umat yang ada ini itu memperbutkan kalian sebagaimana memperbutkan makanan di meja hidangan. Jadi kita diperbutkan ini. Ini diperbutkan apa? Jadi mangsa, dijajah, dipengaruhi, dirusak agamanya, dirusak moralnya, dirusak mentalnya. Apalagi sekarang di India ini kaum muslimah itu, ya, sudah tidak boleh lagi belajar di universitas di India. Mereka diusir, mereka disirami air, mereka dilecehkan, mereka, ya, dihinakan. Maka tentunya kita sedih dengan hal tersebut. Dan inilah memang yang terjadi kalau ketika kita lalai dari perkara agama ini. Nah, maka ketika Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat itu berpikir, kok bisa
Amin qillatin nahnu hina idzin ya Rasulullah, apakah karena sedikitnya kami ketika itu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, la bal antum katsirun. Tidak, tapi kalian itu justru lebih banyak daripada mereka. Ya, jumlah kalian sebenarnya lebih banyak. Walakinnakum kagutsa'il sail. Tetapi kalian itu ketika itu hanya bagikan buih yang di lautan. Buih itu jumlahnya banyak, tapi terpisah-pisah, ya. Seandainya buih itu bergabung, maka mungkin dia akan besar mengalahkan banyaknya air yang ada di lautan. Tapi mereka terombang-ambing bagikan buih yang di lautan. Bayangkan bagaimana indahnya perumpamaan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad. Seperti itulah kondisi umat Islam di akhir zaman nanti. Fitnahnya luar biasa. Terfitnah dengan media-media kaum kufar yang mana mereka menguasai sistem di dunia ini, sistem komunikasi, sistem perdagangan, sistem mode, ya, mode pakaian. Bayangkan, ya, bangsa-bangsa Cina, bangsa Jepang, bangsa Korea, itu pakaian mereka sama dengan pakaian-pakaian orang Barat. Yang notabene orang Barat itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, pakai jeans, pakai kaos, pakai, ya, pakaiannya sama, tidak ada yang membedakan mereka dengan orang-orang Barat. Padahal mereka sebenarnya punya pakaian-pakaian tradisional mereka, khas mereka sendiri. Tapi kenapa? Ya, karena mereka telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan mereka semua sepakat untuk bagaimana menghadapi Islam karena Islam ini dianggap berbahaya bagi mereka. Padahal Islam sebenarnya rahmatan lil alamin. Cuma karena ketidaksenangan orang Yahudi, maka mereka bisa mempengaruhi semua umat-umat yang ada. Paham ya? Nah, jadi ketika dikatakan walakinakum gusaun ka gusa'is sail, akan tetapi kalian itu bagikan apa tadi? Buih di lautan, ya. Maka Nabi mengatakan la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah cabut rasa takut, ya, kepada kalian dari umat-umat selain kalian. Ya. Waliyudhiqanna Allahu fi qulubil alwahan, dan Allah akan campakkan, Allah akan memberikan pada hati-hati kalian alwahan. Apa itu alwahan? Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahan, maka dia mengatakan wahai Rasulullah, apa itu alwahan yang Allah berikan di hati-hati kaum muslimin ketika itu? Kata Nabi, alwahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Lebih senang dunia, ya, kerjanya hanya ingin mencari kesenangan, sedikit-sedikit ada ke acara malam ini, ya, seperti itu, ya, selalu mau senang-senang, tidak mau berusaha untuk mempelajari agama, menghafalkannya, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ya, menjadikannya lebih mulia dengan ilmu-ilmu agama ini. Mereka sengaja dilalaikan. Wa karahiyatul maut, dan membenci kematian. Artinya benci mati karena takut kehilangan dunia. Karena memang dasarnya manusia itu takut mati, ya. Tapi ketika dia dihadapkan dengan kebenaran, dia akan membela kebenaran dan dia tidak akan takut mati. Tapi ketika dia sudah dirasuki dengan perkara dunia, maka dia takut sekali kehilangan dunia. Ketika dia diancam, maka dia tidak akan berani, ya, rela dihinakan, yang penting dunia tidak lepas dari dirinya. Seperti itulah keadaan kaum muslimin sekarang ini, ya. Nah, dan ketahuilah juga fitnah yang sangat memberikan pengaruh yang besar kepada umat Islam secara khusus adalah fitnah yang memang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari, yaitu fitnah harta dan fitnah anak keturunan, termasuk keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta yang ada pada kalian dan juga anak keturunan kalian itu adalah fitnah. Kenapa fitnah? Karena melalaikan kalian dari kewajiban kalian sebagai hamba Allah,
melalaikan kalian dari zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Syekh, wan nasu mutafawituna iza al-fitan faminhum man yujahiduha fatankashifa an sidqin wa najahin wa minhum man tankashifu anhu ba'da an futinathu wa ahlakathu. Jadi manusia juga itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam menghadapi fitnah. Ada orang yang dia tahu itu fitnah sebelum terjadinya fitnah. Ya. Itulah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang betul-betul mempelajari agamanya dari perkara yang paling mendasar sampai perkara-perkara yang menyeluruh dari perkara agamanya. Dia kuasai perkara agamanya. Dan mereka adalah para ulama kita. Mereka para ulama telah menyatakan bahayanya demonstrasi, bahayanya melawan pemerintah sebelum terjadinya fitnah yang besar, dan sudah terbukti apa yang terjadi di negeri Suriah, kehancuran negeri mereka. Apa yang terjadi di mana lagi? Ya, apa yang terjadi di Mesir, di Irak, di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, di Yaman. Ya, itu kena akibat apa? Mereka tidak mengindahkan nasihat para ulama agar jangan melawan pemerintah, jangan demonstrasi. Ya, kalau memberikan nasihat yang terbaik di depan di depan wajahnya langsung berdua-duaan, jangan di depan khalayak ramai, di mimbar-mimbar, di podium-podium menyalahkan pemerintah, membuka aib pemerintah. Ini bahaya. Ya, seperti itu. Padahal kita diwajibkan untuk bersabar. Nabi telah bersabda dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya sayakunu ba'di a'immatun mudilluna yastanuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hudaya. Akan ada pemimpin-pemimpin yang memimpin kaum muslimin setelahku, itu mereka adalah orang-orang yang sesat karena mereka tidak mengamalkan sunnah yang telah saya ajarkan kepada mereka, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dan tidak menjadikan sunnah Nabi itu sebagai petunjuknya. Wa fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jusmanil insi. Dan ada sekeliling mereka orang-orang yang mempengaruhi mereka, orang-orang yang hati mereka sebenarnya hatinya syaitan, tapi bentuknya saja manusia. Maka para sahabat mengatakan, ya, madza ta'muruni idza wajadtum dzalika? Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah kalau kami menghadapi orang-orang seperti ini, pemimpin-pemimpin seperti ini? Maka apa kata Nabi? Isma' wa ati. Tetap dengar dan tetap taat kepada pemimpin kalian walaupun seperti itu keadaannya. Ya. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun sampai dipukul punggungmu karena ya kezaliman mereka, sampai kalian dianiaya oleh pemerintah kalian dan sampai kalian diambil, dirampas hartanya, tetap isma' wa ati, tetap bersabar. Ya. Masya Allah. Nah, maka kita sebagai orang yang memahami ini dan kemudian kita sudah tahu harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada Sunnah. Saya sudah siap insya Allah hadapi fitnah. Jangan, kita harus hindari fitnah. Jangan kita mengharap untuk bertemu dengan fitnah, untuk diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi hendaknya kita apa? Banyak-banyak berdoa dijauhkan dari fitnah. Bukankah Allah dan Rasulnya, dan dalam hal ini Rasulullah yang telah mengajarkan kepada kita doa yang kita baca sebelum kita salam. Doa apa itu? Allahumma inni a'udzubika min fitnati. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal wa min adzabil qabr wa min adzabin nar. Ya, ada 4. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian.
Kata ulama kita dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan fitnah kehidupan itu intinya ada pada dua perkara. Ya. Apa itu? Fitnah dunia dan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat dan syubhat. Nah, jadi kalau syubhat itu perkara-perkara agama. Bagaimana upayanya orang-orang munafik, orang-orang yang sengaja masuk Islam hanya untuk merusak agama Islam, maka dibuat hadis-hadis palsu, dibuat pemahaman-pemahaman yang justru melencengkan dan menjauhkan pemahaman umat Islam kepada pemahaman yang benar, kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in dan tabi'in. Itulah fitnah syubhat dalam perkara akidah, perkara ibadah, dimunculkan keraguan kepada hati-hati kaum muslimin. Dan kemudian yang kedua adalah fitnah asyahwat, fitnah syahwat. Oleh karena itu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Adapun fitnah kematian maksudnya adalah fitnah ketika seseorang itu menghadapi kematiannya. Karena ketika kita menghadapi kematian, kita itu dihadapkan dengan kondisi yang amat sangat lemah. Maka ketika itu dimanfaatkan oleh syaitan. Syaitan datang dalam wujud orang-orang yang dekat dengan kalian. Dalam wujud ibu kalian yang sudah meninggal. Dalam wujud bapak kalian yang sudah meninggal. Orang-orang yang kalian cintai yang sudah meninggal. Dan mengatakan, saya sekarang masuk surga karena saya beragama Nasrani atau beragama ini, beragama itu, maka kamu kalau mati ikut agama saya. Padahal itu adalah syaitan. Kata ulama seperti itu akan dihadapi oleh manusia. Maka oleh karena itu kita bantu saudara kita ketika menghadapi kematian untuk kita talqinkan agar jangan dia terfitnah dengan fitnah kematian dengan tadi didatangi oleh syaitan dengan wujud manusia menggoda mereka untuk meninggalkan agama yang al-haq ini, agama Islam ini. Nah, maka kalau kita buka Kitabul Fitan karya Imam Bukhari ini, maka kitab ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wattaqu bisa diartikan takutlah kalian. Tapi mana yang cocok adalah jaga diri. Kalau i'tasimu bihablillah tadi, apa tadi artinya i'tasimu bihablillah? Bentengi diri, Kalau ittaqu ini bertakwalah atau bisa diartikan takutlah, tapi yang cocok di sini adalah jagalah diri kalian. Ittaqu fitnatan, jagalah diri kalian dari terkena fitnah. Fitnah di sini adalah cobaan, musibah apa saja. Musibah yang berat, musibah kehilangan kah, musibah mendapatkan kenikmatan yang besar, yang hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia umum sifatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang zalim di antara kalian saja. Artinya apa? Orang-orang soleh pun bisa kena fitnah. Nah, bisa kena musibah. Jadi di sini subhanallah Imam Bukhari menyampaikan tentang perkara ini yang menggambarkan kepada kita, ingat fitnahnya orang soleh jauh lebih besar. Fitnahnya orang-orang soleh, orang-orang yang sudah hijrah, orang-orang yang sudah mau belajar tentang agamanya, yang mau sudah mendekat kepada sunnah Rasulullah SAW, itu jauh lebih besar fitnahnya daripada orang-orang yang awam. Nah, makanya dalam hadis setelah menyebutkan ayat ini, surah Al-Anfal ayat yang ke-25,
Artinya kita menjaga diri kita dari fitnah, karena fitnah ini tidak menimpa kepada orang-orang zalim di antara kita saja, tapi juga orang-orang saleh. Ya. Tapi kapan orang-orang saleh itu tidak hanya peduli pada dirinya saja, ini adalah isyarat agar kita harus peduli dengan keadaan umat, harus peduli dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Karena dalam ayat yang lainnya, orang yang aman dari fitnah dunia ini adalah orang yang tidak hanya soleh untuk dirinya saja, tapi dia juga berusaha untuk mensolehkan orang lain. Ya, seperti itu. Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan suatu penduduk negeri, ya, karena kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut, sedangkan masih ada di antara penduduk negeri tersebut orang-orang yang muslihun. Muslihun itu adalah orang-orang soleh yang plus. Dia tidak hanya soleh untuk dirinya saja, tapi dia juga peduli orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat yang terbaik kepada saudara-saudaranya kaum muslimin yang lainnya. Paham ya? Dan itu juga salah satu cara kalau kita ingin selamat dari fitnah, sebagai makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah yang ada. Upayakan jangan kita beramal untuk diri kita saja, beribadah. Orang mau berbuat syirik terserah mereka, orang mau buat bid'ah terserah mereka, orang mau buat kemaksiatan yang lainnya terserah mereka. Yang penting saya. Karena ada dalilnya. Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum, ya. Dia berdalil dengan ayat tersebut, padahal itu bukan pada tempatnya. Ya, cukup dari kalian saja kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan memberikan mudarat kepadamu orang yang sesat setelah kamu mendapatkan hidayah, ya. Ini bukan seperti itu maksudnya, tapi ya kita diinginkan, ada kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran. Nah, kita tidak boleh membiarkan orang itu tidak mengetahui kebenaran. Ballighu anni walau ayah. Kata Nabi SAW, sampaikan dariku walaupun satu ayat yang kalian dengarkan, maka sampaikan kepada saudara-saudara kalian kaum muslimin yang lain. Nah, Nabi mengatakan dalam satu hadis, ana ala haudi antadiru man yaridu alayya. Saya menunggu di telagaku, menunggu umatku yang mendatangi saya di telagaku ini, ya. Fa yu'khadhu binasin min duni fa aqulu ummati. Maka kemudian diambil ada orang-orang yang ternyata orang itu bukan dari umatnya Nabi Muhammad. Ya, ketika itu di gambaran di hari kiamat nanti ini, ya. Fa aqulu ummati, maka saya kata Nabi, ya, ketika itu nanti di hari kiamat nanti, Nabi sudah ceritakan kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Itu umatku, ummati, ya. Maka dikatakan oleh malaikat, fa yaqulu la tadri masyau alal qahqara. Kamu tidak tahu wahai Nabi, wahai Muhammad, ya, jangan-jangan umatmu itu mundur ke belakang setelah mereka menghadapi ujian di dunia ini yang sangat berat, ya. Dalam hadis yang lainnya, la tadri madza ahdasa ba'duk, ya, ba'duk. Kamu tidak mengetahui apa yang terjadi yang mereka lakukan setelah kamu meninggalkan mereka. Nah, artinya umat Nabi, ya, itu setelah meninggalnya Nabi, maka mereka akan menghadapi zaman-zaman yang sulit, zaman-zaman yang penuh fitnah dan cobaan. Semakin jauh kita dari zamannya Nabi kita Muhammad SAW, maka semakin banyak kerusakan, semakin jelek keadaan satu zaman, ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun, ya, akan datang kepada manusia zaman alladzi ba'daha syarrun min qablihi. Bahwasanya hari yang ada setelahnya itu akan jauh lebih buruk daripada hari yang sebelumnya. Demikian seterusnya, ya. Bisa kita bayangkan bagaimana beratnya cobaan kita nanti ke depan, apalagi anak-anak muda kita sekarang ini, ya, fitnahnya jauh lebih besar.
maka kalian tentunya betul-betul harus memahami perkara ini. Kalian dihadapkan tantangan, ya, bukan cobaan ya. Nanti kalian takut kalau hadapi cobaan. Tantangan bagaimana kalian bisa berhasil lulus untuk menghadapi cobaan-cobaan di masa-masa yang akan datang. Ya, karena dalam kitab ini ya disebutkan bagaimana akan muncul Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Dajjal, sebagai fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman nanti. Yang untuk saat sekarang ini belum kita dapati, tapi kita tidak tahu. Ya, setelah meninggalnya orang tua kalian, ya generasi yang ada sekarang ini meninggal dan kalian yang meneruskan ya generasi Islam berikutnya adalah kalian, maka jangan sampai kalian mundur ke belakang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah ya mengingatkan tentang hal tersebut dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang beriman, siapa yang mundur ke belakang ya lari dari memperjuangkan agama ini, maka Allah akan datangkan satu kaum yang kaum ini cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada kaum yang beriman sesama mereka, kaum muslimin, dan orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir. Yang mana mereka yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjuangkan mulai dari mempelajari agamanya dari di pondok-pondok ini. Ingat kalian ini berada pada fase jihad yang pertama ya. Tahap jihad yang pertama itu adalah thalabul ilm ya. Karena nanti akan kalian hadapi orang-orang yang bertentangan dengan ilmu yang telah kalian dapatkan. Orang-orang yang sengaja memang merusak agama, maka kalian adalah orang-orang yang nantinya akan memperbaiki agama ini, akan meluruskan agama ini. Itu ada di tangan kalian nanti. Maka selama kalian di pondok ini diingat baik-baik. Jadikan sebagai cambuk bagi kalian, motivasi bagi kalian, bahwasanya di depan saya nanti banyak syubhat, banyak tantangan. Kalau saya tidak dari sekarang ya memilih jalan yang tepat, maka di kemudian hari tidak tahu bagaimana nanti nasib kalian. Paham ya? Nah, wala yakhafuna laumata laim. Orang yang kaum yang Allah datangkan ini adalah kaum yang mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Karena kita tahu orang-orang yang tegak di atas sunnah, di atas ajaran yang benar, banyak musuhnya, banyak celaan yang dihadapi. Ya, seperti itu. Sudah masuk azan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, intinya apa tadi? Makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah adalah kembali kepada Al-Quran dan beriktisam. Ingat itu, kembali tapi harus beriktisam, membenting diri dengan Al-Quran. Kuasai betul Al-Quran itu, karena Al-Quran itu akan menjadi benteng bagi kita. Dan untuk membantu memahami dan menguatkan kita di atas kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian memperbanyak ibadah-ibadah. Karena jalan keluar atau ketika terjadinya fitnah itu, maka yang sangat meringankan fitnah itu adalah ibadah-ibadah yang kecil maupun yang besar. Kita jaga ya, salat nafilah apa itu semua sebagai persiapan bagi kita untuk menghadapi kondisi yang amat sangat berat, lebih berat daripada kita menjaga salat 5 waktu, salat nafilah. Maka dari situ kita berusaha mensabarkan diri di atas ibadah kepada Allah, karena kita akan menghadapi ibadah yang jauh lebih besar, menghadapi fitnah. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, tadi saya agak hadiah pesantren ya, 3 hadiah. Oh, masya Allah. Ada 3 hadiah. Ini kayaknya punya wangi agak yang ya, yang the best ini. Nah, ada pertanyaan kalau begitu. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan?
akan dapat hadiah. Nah, pertanyaannya dari panitia atau dari saya? Nah, saya tunjuk ya kalau nanti ya langsung dijawab nanti. Nah, saya tunjuk dulu ya, nggak apa-apa. Siap mentalnya. Saya tunjuk orang saya kenal dulu, ada tetangga saya, Abdullah. Abdullah, apa makna fitnah? Apa pengertian fitnah secara bahasa? Belum ya, karena memang dia auto bahasa, dia belum ikut. Ya, yang antum, ya, yang pakai masker putih, ya. Apa pengertian fitnah? Apa itu? Coba. Ya Pak Sotak. Ujian dan cobaan dari Allah, Masya Allah. Ya, tadi kurang dengar suaranya, tapi jawabannya Masya Allah, benar. Ya, silakan. Siapa namanya? Mas Muk? Ardiansyah. Barakallahu fiik Ardiansyah. Nah. Kemudian apa doa yang kita baca supaya terhindar dari fitnah dunia? Nah, antum itu kita ada anunya ya, tapi ada saya dengar ya, kalau masih bisa diulang lagi. Itu antum bercampur doa iftitah dengan doa pembukaan dan doa akhir salat. Nah, ada betulnya, tapi bercampur dengan doa yang lainnya, ya. Nah, tapi tidak apa-apa ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnati mahya wa min fitnati masih dajjal. Oh, tadi saya doanya terbalik ya. Nah, yang itu yang betul. Baik. Tidak apa-apa ya. Kita hargai keberaniannya. Ya, walaupun mungkin grogi ya. Salahnya kena grogi. Ya. Siapa namanya? Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi orang besar nanti sesuai dengan namanya. Akbar. Nah, kemudian yang berikutnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya. Takutlah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Artinya orang-orang soleh juga kan kena. Tapi ada orang yang insyaallah aman dari fitnah, ya. Selain dia apa tadi ya? Ada yang bodoh. Ayo, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Siapa namanya? Masmuk? Zubair. Barakallahu fiik ya Zubair. Insyaallah. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas sunnah Nabi SAW, di atas kitab Allah Subhanahu wa taala, yang dia merupakan iktisam kita, penjagaan diri kita dari berbagai macam fitnah yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.